Selamat malam Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 30 Januari 2023 bersama saya Mesya Marasabesi. Dan Tribuners, sejumlah berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita pertama. Polres Tanimbar bekuk 2 tersangka pengedar narkoba. Satres Narkoba Polres Kepulauan Tanimbar menangkap 2 orang tersangka pengedar narkotika. Keduanya yakni berinisial YB dan ETW. Demikian disampaikan Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Umar Wijaya didampingi Kasat Narkoba AKP Idris Mukadar dan Kasih Humas Ibtu O Batlayeri saat konferensi pers di Polres Senin 30 Januari 2023. Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Umar Wijaya menuturkan, kedua tersangka ditangkap pada hari yang berbeda. YB ditangkap pada Jumat 27 Januari 2023, sementara ETW pada Sabtu 28 Januari 2023. Keduanya direncanakan memesan narkotika untuk konsumsi pribadi dan juga mengedarkan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dijelaskannya, awalnya hanya YB yang ditangkap terlebih dahulu. Berdasarkan keterangan YB, ada temannya yakni ETW yang juga memesan dan mengedarkan narkoba. Umar Wijaya menambahkan keduanya sama-sama menyimpan narkoba dalam paketan yang berisi sepatu. YB ditangkap dengan barang bukti berupa narkotika seberat 5 gram, ciu, uang tunai 2 juta rupiah, sepatu, dan HP. Sementara ETW ditangkap dengan barang bukti berupa 2 paket berisikan narkotika jenis sabu seberat 2,3 gram, HP, dan sepatu. Keduanya kini ditahan dan didakwa pasal berlapis, yakni pasal 114 ayat 1 dan pasal 112 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ini dari tersangka dengan inisial ETW. Ya. Kemudian satu pasang sepatu merek Delmora, kemudian 1 buah dos di atas paketnya, dan 1 buah HP merek Oppo A54 warna hitam. Berdasarkan daripada pemeriksaan, kemudian barang bukti yang ada, saksi yang ada, maka patut diduga kuat kedua tersangka ini dikenakan pasal yang sama, ya, pasal 114 dan pasal 112 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dalam hal ini yaitu tanpa hak melawan dan melawan hukum menawarkan untuk dijual. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners, waspada Kadensus 88 Subud Kampus jadi sasaran utama masuknya kelompok radikal. Kepala Detasemen Khusus atau Kadensus 88 Irjen Pol Martinus Hukom menyebut lingkungan kampus merupakan sasaran utama masuknya kelompok radikal. Hal ini disampaikan saat ia memberikan materi pada kuliah umum di Universitas Kristen Indonesia Maluku atau UKIM Senin 30 Januari 2023. Dengan begitu, kampus sebagai lembaga akademik diharapkan selalu memberikan pemahaman tentang fenomena radikal. Hal itu agar menimbulkan pemahaman yang konkret dan komprehensif agar menjadi satu ketahanan menghindari radikalisme di lingkungan kampus. Ia mencontohkan fenomena Taliban di Afghanistan itu bergerak melalui ruang-ruang kampus, sehingga diperlukan pengetahuan yang kritis bagi tiap-tiap mahasiswa untuk membedah ideologi datang dan tidak yang bisa terbendung. Ajak diskusi dalam hal yang bersifat radikalisme dan terorisme. Bahkan beliau juga saya selalu yang kami ajak berbicara. Yang saya hormati Bapak Ketua Sinode Gereja Injil Maluku di Belanda. Luar biasa sekali hari ini kita bisa bertemu di sini. Hari ini saya membawa mereka bertiga untuk berhadapan dengan salah satu figur besar di sini, yaitu beberapa hari bebas. Dan setelah melalui pergumulan dan diskusi panjang lembaga akademis. Jadi kita harus memberikan
pemahaman tentang fenomena sosial yang baik itu terorisme, radikal, supaya ada pemahaman yang konkret atau yang komprehensif. Yang selalu saya ajak diskusi dalam hal yang Tribuners, Menteri LHK luncurkan penyelesaian tata batas menuju kawasan hutan. Di Maluku ada 4.185 km. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK-RI, Siti Nurbaya Bakar, meluncurkan program penyelesaian tata batas menuju kawasan hutan 100% secara serentak di seluruh Indonesia Senin 30 Januari 2023. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah 9 Ambon, Zuhdan Arif Fitrianto, menjelaskan program tersebut akan diimplementasikan di Maluku. Dijelaskan untuk di Maluku ada 4.185 km yang nantinya diselesaikan dalam 2023 ini. Dari total tersebut, kawasan hutan yang nantinya akan ditata batas sekitar 3.919.613 hektar. Dikatakan tata batas ini agar dapat membantu memberikan kepastian hukum, tidak hanya bagi sektor kehutanan, tapi juga untuk pihak lainnya seperti Badan Pertanahan Nasional atau BPN dan lainnya. Diketahui luas kawasan hutan Indonesia adalah 125.795 306 hektar dan panjang batas 373.828 44 km yang terdiri atas 284.032,3 km. Para hadirin berbahagia, lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Timbawan yang akan dipimpin oleh Dr. Hadirin kami mohon. Kita ke berita lainnya, Tribuners, viral di TikTok, beli lauk ikan di warung nasi Padang Ambon temukan banyak belatung. Untuk basudara yang tinggal. Sebuah video viral di TikTok memperlihatkan belatung menggerogoti ikan yang dibeli salah satu warung nasi Padang di kota Ambon. Video viral itu pertama kali diunggah akun TikTok @Giovanni_Rocklines pada Jumat 27 Januari 2023. Dalam video tersebut, pemilik akun TikTok Giovanni Sahu Silawane memperingatkan warga kota Ambon terkhususnya sekitaran kawasan Kudamati, Kecamatan Musaniwe. Dikatakan lanjut bahwa dirinya membeli lauk tersebut di rumah makan Padang Batu Gantung. Ketika dikonfirmasi Tribunambon.com, Sahu Silawane membenarkan kejadian tersebut. Dirinya merasa lapar kemudian meminta kepada temannya Vian untuk membeli lauk ikan di warung nasi Padang. Namun tak disangka, lauk ikan yang dibeli seharga Rp10.000 itu ternyata berisi ulat belatung di dalamnya. Kemudian dirinya sengaja membuat video untuk memperingatkan warga agar berhati-hati jika membeli makanan di luar. Video yang diunggah telah ditonton sebanyak 138.000, dikomentari sebanyak 532 dengan 3.528 like serta 814 kali dibagikan. Untuk basudara yang tinggal di Ambon, terkhususnya yang di daerah Kudamati dan sekitarnya. Ini lauk nasi Padang yang Buta Bali di rumah makan Padang yang terletak di Batu Gantung. Naik-naik ke Kudamati dekat gereja Rehobot. Pesan ikan, tapi dong tambah ulat. Untuk basudara yang tinggal di Ambon, terkhususnya yang di daerah Kudamati dan sekitarnya. Ini lauk nasi Padang yang Buta Bali di rumah makan Padang yang terletak di Batu Gantung. Naik-naik ke
Jernihnya air sungai Waiatua masih digunakan warga untuk mencuci. Air sungai Waiatua cukup jernih dan bersih sehingga seringkali digunakan warga setempat untuk mencuci. Sungai Atua atau sebutan warga setempat Kali Wai atau air Atua terletak di Negeri Wai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Pantauan Tribunamen.com sekitar pukul 4 sore di lokasi terlihat jernihnya air sungai tersebut hingga masih tampak dasar sungai yang dipenuhi bebatuan. Nampak juga beberapa warga setempat sementara mencuci pakaian di tepian sungai itu. Sungainya tak terlalu lebar, hanya berkisar 4 hingga 8 meter dengan kedalaman hingga selutut orang dewasa. Sungai Waiatua mengalir dari puncak Salahutu menuju langsung ke laut. Hal tersebut pula yang menjadi alasan warga setempat untuk mencuci di Sungai Waiatua. Pepohonan yang rindang membuat tempat itu sejuk dan terhalang dari panasnya terik matahari. Mada Kayadus melanjutkannya, selain aktivitas mencuci pakaian, sungai tersebut pun masih dipakai warga sekitar untuk mandi. Sungai yang masih terjaga keasriannya itu pun masih menyimpan biota air yang hidup. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 30 Januari 2023. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.